Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sebagaimana di penyampaian sebelumnya, kita telah mempelajari 3 kaedah, 3 bekal yang sesungguhnya, yaitu bekal-bekal untuk kita bawa ke alam kubur kita. Yaitu hendaknya kita berbekal dalam mengenal Allah Azza wa Jalla, bahwa Dia adalah pencipta, pemilik, pengatur, dan hanya kepadanya lah ibadah dipersembahkan dalam segala jenis ibadah. Dan hendaknya kita berbekal jikalau mampu dalam segala lika-liku kehidupan kita, disandarkan, disamakan dengan cara pola kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tidur, hendaknya kita tidak tidur kecuali telah memahami bagaimana cara tidur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tidur tidak pernah tidur kecuali dia dalam keadaan bersuci setelah berwudu, dan Nabi tidur tidak pernah kecuali setelah dia periksa hatinya, dia periksa kelakuannya satu hari full, apakah ia ada dosa kepada Allah sehingga ia beristighfar, apakah ia ada dosa kepada manusia sehingga ia memohon ampun, apakah ia memiliki utang sehingga ia berusaha menyelesaikan utangnya, dan selainnya dari ketaatan-ketaatan. Hendaknya kita periksa sebelum tidur kita dan ketika kita bangun, dan hendaknya kita memeriksa apakah kebangunan kita ini, kita sudah bertekad bahwa hari ini harus lebih baik daripada hari yang kemarin, dan bahwasanya hari ini saya tidak mau menyakiti orang lain, dan bahwasanya hari ini saya harus menambah kebaikan saya, baik urusan saya kepada Allah, kebaikan saya kepada untuk diri saya, untuk bekal akhirat saya, dan kebaikan saya untuk orang lain. Itu harus yang selalu kita tekadkan di setiap subuh. Jadi tidak lain tidak ada bukan, pasti ketika ajal menjemput kita lebih sempurna daripada di hari ini. Dan kita juga sudah jelaskan bahwasanya hendaknya kita berpegang teguh dengan agama kita, dan bahkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan yang kita yang dimaksudkan akan ada suatu zaman di mana umatku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu sangat berat dengan berpegang dengan sunnahku, berpegang dengan jalanku, seperti seseorang yang menggenggam api. Dan di hari ini betul, kita menjaga agama kita itu sangat berat. Kita ingin menjaga pandangan kita untuk terus di atas ketaatan kepada Allah itu sangat berat. Mengapa? Karena fitnah di sebelah kanan kita, sebelah kiri kita, depan kita, belakang kita, di bawah kita, semua muncul fitnah, sehingga kita susah terkadang menjaga pandangan kita. Padahal Allah memerintahkan, kullil mu'minina, katakan kepada orang-orang yang beriman agar ia menjaga pandangannya. Katakan kepada wanita-wanita beriman agar ia menjaga pandangannya. Katakan kepada orang-orang yang beriman agar ia menjaga kemaluannya. Dan ini banyak sekali terjadi fitnah-fitnah, munculnya, tersebarnya syahwat di mana-mana seluruh penjuru dunia. Tidak cuma di Makassar, di seluruh penjuru dunia. Baik kita bahkan di dalam rumah kita terkadang muncul fitnah-fitnah, munculnya pemikiran-pemikiran yang menyimpang. Itu yang membuat kita sulit terkadang istiqomah di dalam agama kita. Dan di pertemuan kali ini kita akan mempelajari 4 kaedah kehidupan. Yang pertama adalah kita harus memahami bahwasanya aqarral kufar qatala Rasul sallallahu alaihi wasallam rububiyyati wa lam yakum bi islamihi. Bahwasanya orang-orang kafir pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu juga meyakini bahwa Allah adalah pencipta, pemilik, pengatur, tapi mereka tidak beribadah. Doanya mereka kepada patung-patung yang ada di sekitar Ka'bah. Tawakalnya mereka kepada Allata Al-Uzza, bukan kepada Allah. Itu yang harus kita yakini,
bahwa kita tidak cukup meyakini bahwa Tuhan adalah Allah, tapi kita tidak rukuk, tidak sujud. Kita tidak cukup meyakini bahwa Dia adalah pemilik, pengatur, tapi kita tidak berdoa hanya kepadanya, bertawakal hanya kepadanya, mengharap hanya kepadanya, bersandar hanya kepadanya, sujud rukuk hanya kepadanya, memohon pertolongan hanya kepadanya. Itu tidak cukup. Harus ada bukti implementasi dalam kehidupan bahwa seluruh ibadah kita, innas salati wa nusuki wa mayahya wa mamati lillahi rabbil alamin. Bahwasanya seluruh salat kita, seluruh sembelihan kita, ibadah kita, seluruh hidup kita dan mati kita tidak kita peruntukkan kecuali hanya kepada Allah. Jadi bukan hanya meyakini saja. Karena orang kafir di masa Nabi makanya tidak mau mengucapkan la ilaha illallah, karena mereka paham. Mereka orang Arab, kalau kita mengatakan la ilaha, tidak ada sembahan illallah, hanya kepada Allah, berarti kita wajib meninggalkan seluruh sembahan yang ada di sekitar Ka'bah. Yang jumlahnya pada saat itu sebagaimana yang dinukil oleh Ibnu Katsir di dalam tafsirnya dan di dalam sirahnya, bahwa jumlah pada saat itu ketika Nabi diutus di Mekah ada 316 sampai 318 patung. Ini yang harus kita pahami. Dan yang harus kita pahami yang kedua adalah bahwasanya kemusyrikan di zaman kita itu lebih parah daripada kemusyrikan yang terjadi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena kemusyrikan di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka itu hanya mensyirikatkan Allah ketika mereka dalam keadaan sempit. Dan akan tetapi mereka ketika dalam keadaan mereka mensyirikatkan Allah Azza wa Jalla ketika dalam keadaan lapang sayap. Namun dalam keadaan sempit mereka berdoa mukhlisina lillah, mukhlisan. Mereka berdoa kepada Allah dengan secara ikhlas. Adapun di zaman kita itu kita mensyirikatkan Allah baik dalam keadaan sempit maupun dalam keadaan luas. Itu yang membedakan kita dan di mereka. Dan sesungguhnya bahwasanya harus yang kita pahami yang ketiga adalah mereka berdoa kepada sembahan-sembahan mereka di atas keyakinan bahwa ini bukan saya menyembah kepada Allah, kepada patung-patung ini, tapi saya menyembah supaya mendekatkan diri saya kepada Allah. Begitu juga keyakinan orang Nasrani. Mereka mengatakan saya tidak menyembah Nabi Isa, tapi saya menjadikan Nabi Isa sebagai wasilah, sebagai sebab yang mendekatkan diri saya kepada Allah. Dan kita tetap mengatakan itu tidak dibolehkan. Begitu juga orang Yahudi menjadikan Uzair sebagai perantara antara dirinya dengan kepada Allah, padahal Allah tidak menginginkan ada perantara kepadanya. Kalau kita mau menyembah kepada Allah, langsung menyembah kepada Allah. Adapun para rasul cuma mengajarkan bagaimana cara menyembah, bagaimana cara berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Dan ini yang harus kita pahami. Hendaknya kita memberikan segala jenis ibadah kita kepada Allah semata, tidak kepada selainnya. Dan sekarang alhamdulillah sudah banyak sekali buku-buku yang tersebar dari jenis-jenis ibadah, baik ibadah zahiriyah maupun ibadah batiniyah. Dan inilah yang Allah kabarkan kepada kita sebagaimana yang dibacakan oleh imam kita, bahwa wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kalian mati, jangan kalian mati kecuali kalian dalam keadaan muslim, dalam keadaan selamat dari kesyirikan, selamat dari dosa, selamat dari segala penyakit hati, selamat dari segala hal yang menyebabkan kalian jauh dari surga dan dekat dari neraka. Itu yang dimaksudkan. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Innahu waliyyu dzalika. Semoga Allah menerima segala jenis kebaikan kita, dan kita berterima kasih kepada seluruh jemaah. Alhamdulillah kita tidak ada lagi baku tunjuk-tunjuk untuk menjadi imam, karena semoga bisa menjadi bekal bagi orang tua kita untuk di hari yang sebenarnya, yaitu hari akhiratnya, la yanfa'u malu wala banun, yang tidak bermanfaat lagi harta dan anak-anak. Dan kata beliau, karena beliau biasanya sakit-sakit lainnya, mungkin kita bagi 3. Jadi untuk hari kemarin dan hari ini beliau yang imam, mungkin besok sama lusanya
ada saudara kita yang masih muda yang di belakang Pak Imam, dan 2 hari setelahnya ada guru tahfiz kita. Jadi sehingga kita membagi sehingga lebih ringan. Karena kata para ulama, al-ittihadu quwwah. Kesatuan itu adalah kekuatan. Kita melihat sapu lidi tidak bisa menghilangkan kotoran dengan berbadan sendiri. Dia harus terikat dengan teman-temannya sehingga lebih mudah mengangkat masalah-masalah pada dirinya dan menjalankan tugasnya, yaitu menghilangkan kotoran. Begitu juga kita. Kekurangan-kekurangan di masjid kita agar hendaknya kita bersatu. Ada yang menutupi azan, ada yang menutupi iman, ada yang menutupi ceramah, ada yang menutupi misalnya pembayaran listriknya, dan itulah yang kita inginkan. Hakikatnya adalah kita bagaimana membuat suatu bangunan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Semoga bermanfaat dan kita mengucapkan semoga Allah membalas kebaikan kita semua dengan yang lebih baik. Inna waliyu dzalika wal qadir alaih. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.